Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Sebuah sejarah baru tercipta di Stadion Manahan Solo, Selasa 12 September 2023. Indonesia untuk pertama kali lolos ke putaran final Piala Asia usia 23 tahun setelah menggilas tim unggulan Turkmenistan dengan skor meyakinkan 2-0. Tim Garuda Muda pun melaju ke putaran final Piala Asia U23 di Qatar sebagai juara grup K. Salut atas perjuangan para punggawa Garuda U23 yang tampil Spartan dan nyaris sempurna malam ini. Juga tentu taktik dan strategi jitu pelatih Sinteyong. Mereka pantas menang dan menggenggam tiket Piala Asia usia 23 tahun yang akan digelar di Qatar April-Mei 2024. Peristiwa bersejarah ini semakin sempurna karena disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi. Ada juga Ketua Umum PSSI dan sejumlah pejabat negara. Presiden Jokowi tampak kita lihat melonjak kegirangan sambil mengepalkan tangan ke udara tatkala pasukan Garuda sukses mengoyak gawang Turkmenistan. Orang nomor satu di negeri ini pun larut dalam pesta bersama puluhan ribu yang hadir di Stadion Manahan, dan tentu ikut larut dalam pesta puluhan juta pencinta sepak bola nasional yang menyaksikan lewat layar kaca. Bagi pelatih Sinteyong, sukses ini adalah yang ketiga setelah sebelumnya ia berhasil meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Asia yang akan digelar Januari 2024 serta meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Asia usia 19 tahun. Keberhasilan ini tentu menjadi modal berharga bagi Sinteyong dalam proses negosiasi perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada Desember 2023. Sebab bukan hanya meraih tiket bersejarah ke Piala Asia, permainan tim Garuda pun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peringkat FIFA pun naik 2 atau 3 tingkat setelah pekan lalu melumat Turkmenistan senior dengan skor yang juga cukup meyakinkan 2-0. Meraih hasil positif dalam 3 event terakhir, yaitu menembus final Piala AFF usia 23 tahun Agustus lalu, mengalahkan Turkmenistan 2-0 di laga FIFA Matchday akhir pekan lalu, dan sekarang meloloskan Indonesia ke Piala Asia usia 23 tahun adalah pencapaian terbaik dari proses panjang Sinteyong memegang tim nasional sejak ia dikontrak di akhir tahun 2019. Dan saya melihat pencapaian ini berkat keberhasilan Sinteyong mengkombinasikan permainan khas Indonesia yang agresif, cepat, rapat dengan tren sepak bola modern yang berciri pressing football serta speed and power. Kita bisa lihat dalam laga melawan Turkmenistan bagaimana permainan high pressing atas, bermain agresif, cepat, dan bola-bola pendek yang dipertontonkan pasukan Sinteyong membuat Turkmenistan usia 23 tahun mati kutu. Pertahanan 3 bek senjata Indonesia, Rizky Ridho, Komang, dan Ekan Bagot dalam formasi 3-5-2 dengan taktik high pressing hingga mendekati garis tengah membuat serangan Turkmenistan macet total. Serangan mereka baik lewat sentral pertahanan maupun lewat kedua sayap berhasil dimentahkan oleh lini tengah dan lini pertahanan Indonesia sebelum masuk ke area 16 Indonesia. Kiper Hernando Ari praktis tidak pernah mendapat ancaman selama 90 menit pertandingan. Sebaliknya, dengan taktik high pressing sampai ke lini tengah, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa mempertontonkan atau mengeluarkan kekuatan terbaik lewat permainan khas Indonesia. Merebut bola dengan agresif, mendatangi lawan, merebut bola, lalu melancarkan serangan balik cepat dengan bola-bola pendek dan sesekali dikombinasikan dengan long passing, baik ke dua sayap maupun crossing dari sayap ke striker. Akibatnya, tim Turkmenistan lebih banyak fokus menggalang pertahanan untuk meredam gelombang serangan dari pasukan Garuda. Saya mencatat ada 6 peluang emas yang patut atau pantas menjadi gol dalam laga semalam. Dan memang hanya 2 yang menjadi gol.
mencermati cara bermain dan kualitas permainan tim asuhan Sinteyong, saya berpandangan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat pantas memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan ini minimal 1 tahun ke depan hingga akhir 2024. Tentu bukan sekedar bentuk apresiasi atas pencapaian STY sejauh ini, walaupun tanpa gelar di tingkat ASEAN. Namun, melihat cara bermain tim Garuda yang atraktif, ofensif, ada harapan Sinteyong mampu menaikkan level permainan tim Garuda di masa depan. Gelar juara bukan ukuran satu-satunya, tetapi kualitas permainan yang atraktif dan kompetitif di level atas Asia, bukan lagi sekedar di level ASEAN. Saya meyakini jika Sinteyong berpegang teguh pada kekuatan sepak bola khas Indonesia, yaitu bermain agresif, cepat, rapat, dan bola-bola pendek, mutu tim Garuda secara perlahan namun pasti akan terus meningkat dan mampu bersaing di level atas Asia. Apalagi skuad Sinteyong kini sudah matang dan cukup mewah, yaitu ada 8 pemain yang berlaga di liga luar negeri dan 4 diantaranya adalah pemain naturalisasi rasa Eropa. Mungkin target Ketua Umum PSSI Erick Thohir terlalu tinggi untuk Sinteyong, yaitu timnas usia 23 tahun lolos ke Olimpiade 2024 di Paris, dan timnas senior melaju hingga babak akhir, babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat dan Meksiko. Namun, saya melihat skuad dan cara bermain tim asuhan Sinteyong semakin matang, dan saya percaya tim asuhan Sinteyong, baik timnas usia 23 tahun maupun timnas senior, mampu bersaing ketat di 2 event dunia itu. Katakan bisa lolos ke babak 8 besar Piala Asia usia 23 tahun dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia usia tahun 2026. Di putaran pertama misalnya, tim Garuda pasti mudah melewati hadangan Brunei Darussalam di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Lalu di putaran kedua, saya juga cukup meyakini tim Garuda mampu melewati hadangan beberapa tim di grup F yang disusul Irak, timnas Vietnam, dan juga Filipina. Jadi, peluang ke babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup terbuka karena Sinteyong punya skuad yang bagus, yaitu gabungan timnas usia 23 tahun dan timnas senior. Lagi pula, raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia, dan Uzbekistan baru bertemu di babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekali lagi, selamat untuk seluruh pemain dan ofisial tim Garuda usia 23 tahun yang telah mencetak sejarah. Selamat untuk Sinteyong, selamat untuk sentuhan magis Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan tentu selamat untuk semua pecinta sepak bola nasional atas sejarah malam ini. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.